kalau pas didoain surat Nabi Yusuf tiba-tiba anaknya ganteng, bapaknya kayak gitu jadi fitnah malah. Fitnah. Makanya Allah gak kasih. Gak kasih. Ini bapaknya siapa nih? Bapaknya siapa? Tadi gitu minta doanya. Kata lu minta yang ganteng. Ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kembali kami dari Will Talk menyapa teman-teman semuanya dalam episode yang masih berada di bulan Maulid ini, yaitu kita akan bicarakan seputar tentang Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya bersama guru tercinta kita, guru kesayangan kita yang hari ini begitu berwibawa dengan pakaian batiknya. Kita sapa beliau, Habib Haikal. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, keren. Ini keren. Pakai batik, Bib. Iya. Pakai batik. Baju. Kadang-kadang kita ngajar pakai baju batik. Oh, sehari-hari juga kadang pakai ya? Ya, ada lah beberapa hari pakai baju batik aja. Betul. Emang indah. Batik itu kan seni yang harus kita pelihara. Dan salah satu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itu cara menggunakannya itu, kata Nabi, gunakan pakaian yang baik. Pakaian baik. Ada satu sahabat dulu pakaiannya lusuh. Kata Nabi, kamu gak punya baju bagus? Ada. Kamu gak punya uang buat beli baju bagus? Punya. Pakai. Sesungguhnya Allah senang ketika nikmatnya itu kau nikmati, kau tampakkan, engkau ekspresikan. Jadi pakai Nabi kan pakaiannya masya Allah wibawa, rapi. Ya, rapi. Baginda Nabi bersih. Begitu. Nah, berbicara tentang sosok baginda Nabi. Sekarang ini kan pembacaan kitab Maulid di mana-mana, Habib. Ada Barzanji, Syaraful Anam, ada Maulid Diba, Maulid Simtud Durar, ada Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Ini Maulid macam-macam nih, di setiap daerah dibaca. Nah, itu kan kaitannya ingin menceritakan tentang baginda Nabi. Kenapa harus dibikin kitab Maulid, sedangkan kita tahu bahwa ulama-ulama terdahulu telah membuat kitab-kitab tentang sejarah baginda Nabi, tentang biografi baginda Nabi, kitab tarikh, sejarah, banyak kan, sirah nabawiyah yang menceritakan tentang sosok Nabi. Lalu kenapa, apa kira-kira tujuan para pembuat Maulid tadi membuat kitab Maulid ini? Fadhal Habib. Ahsantum, barakallahu fikum. Wah, ini pertanyaannya keren. Gini, Bib, ini pertanyaan sering dilontarkan sama kita semua. Kebetulan titipan juga. Titipan. Jadi pertanyaan ini sering karena apa? Karena seperti antum bilang, kenapa kita nggak cukup dengan kitab-kitab yang besar? Sejarah. Itu ada Al-Kamil fit Tarikh, betul, Sirah Ibnu Hisham, apalagi Sirah Zaini Dahlan ya. Naam. Sirah At-Tabari, Tarikh At-Tabari. Itu kan mesti kita udah cukup dengan itu. Harus ada ngadain maulid segala macam, harus ada yang disusun oleh para ulama-ulama yang antum sebutin tuh tadi ya. Ada maulid Al-Barzanji, Syaraful Anam, kan mereka orang-orang dulu kayak Sayyid Ja'far ibn Hasan Al-Barzanji. Dia kan sebenarnya Al-Barzanji itu sebenarnya maulidnya namanya Iqdul Jauhar fi Nabiyil Maulidil Azhar. Oh, fi Maulidin Nabi, fi Maulidil Iqdul Jauhar fi Nabiyil Maulidil Azhar. Oh. Nah, fi Maulidil Nabil Azhar. Nabil Azhar. Jadi dijulukin Al-Barzanji karena dia dari daerahnya Kurdistan. Al-Barzanji. Asy-Syahruji Al-Barzanji. Kan dia namanya Sayyid Hasan bin Ja'far bin Hasan. Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Asy-Syahruzi Al-Barzanji Asy-Syafi'i Al-Madini. Jadi dia Al-Husaini, dia juga seorang sayyid. Nah, mereka bikin itu. Al-Muhum ada Ad-Daibai, kita Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Daibai. Betul. Kita suka ngelihat tadi antum bilang ada Syaraful Anam, ada itu sebenarnya Syaraful Anam dari Ad-Daibai. Syarahnya lagi. Iya. Ada sekarang Habib Umar bin Hafidh ya. Diya'ul Lami'. Diya'ul Lami'. Sebelumnya Simtud Durar Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Kalau kita sengaja ngajak baca kitab tarikh yang antum sebut awal itu, Ibnul Athir, At-Tabari dan segala macam,
Itu nggak bisa habis, Bib. Panjang, kitabnya berjilid-jilid. Iya, betul. Dan kita masih ada rentetan, ada fikih, ada akhlak dan segala macam. Ini kalau diceritain ini semua panjang. Benar. Nah, begitu juga ketika kita umpama di SMP atau di SMA, antum kan pernah di SMP, di SMA, antum bisa ngadepin di buku paket pelajaran agama, periode Mekah, periode Madinah. Itu kan begitu banget ingin diringkas, akhirnya ceritanya cuma perang-perang doang, perang Tabuk, perang Khandaq, perang ini. Iya. Di Madinah perang lagi. Akhirnya saya punya anak ambil kesimpulan bilang apa? Ini kayaknya Nabi ceritanya perang mulu nih. Iya. Apa Nabi berantem mulu? Iya. Apa Nabi panasan temperamen? Disitulah kita harus membutuhkan kitab yang mana dia ringkas, bisa sekali waktu dibaca hari itu juga dan tidak membosankan. Ajib. Dibuatlah para ulama-ulama namanya kitab Maulid. Ajib. Dibacanya juga sederhana, disusun dengan kata-kata yang bagus, dengan irama diakhiri dengan kata-kata yang sama, seperti Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhum fil haqiqatil mubtada. Aywa. Sama semua. Enak iramanya. Dan terbukti sampai sekarang orang gak bosan-bosan. Benar. Dari mana? Nah, itu dari cerita itu tadi. Diceritain secara sederhana. Singkat, padat, ringkas, jelas. Iya. Karena apa? Karena para ulama-ulama itu meniru bagaimana Allah juga memberi pelajaran kepada Nabi. Yang antum suka sering tersebut tuh ayatnya mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dari tiap-tiap Rasul aku ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Apa pelajarannya? 3. Manusabbit bihi fuadak. Tak lain dan tak bukan untuk memantapkan hati kamu. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun. Yang ini kami datangkan ini merupakan kebenaran, merupakan satu nasihat. Yang ketiga adalah wa dzikra lil mu'minin. Peringatan buat orang-orang mukmin. Artinya apa kita bisa ambil pelajaran? Nabi aja yang enggak pantang mundur dalam berdakwah. Nabi enggak pernah takut dengan siapapun. Nabi nggak pernah ragu menghadapi apapun. Butuh diceritakan para nabi-nabi terdahulu sampai dikatakan manusabbit bihi fuadak. Apalagi kita. Iya. Diceritakan riwayat-riwayat Nabi itu supaya manusabbit bihi fuadak. Ada wa mau'izatun juga nasihat buat kita. Wa dzikra lil mu'minin dan peringatan buat orang-orang beriman. Nabi diceritain bagaimana Nabi Musa. Nabi diceritain bagaimana Nabi Nuh. Nabi diceritain semua bagaimana kisah-kisah para anbiya dulu. Sehingga Nabi ngebaca, oh ternyata bahasa kita nih. Aneh gak sendirian ngalamin gini. Iya. Sebelumnya ada orang yang kayak begini. Oh Musa dakwah menghadapi Fir'aun, temannya Harun. Harun akhi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Utsman. Banyak. Ada Khalid bin Walid setelah beliau, yang bantu dakwah mereka. Nabi track recordnya Al-Amin dipercaya, yang antum pernah jelasin minggu lalu. Al-Amin dijelasin. Nah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam track recordnya lumayan waktu ngebela Bani Israel di daerahnya. Fawakazahu dan orang tuh ditakdirkan sama Allah meninggal. Iya. Kabur ke Madian. Iya. Dilantik jadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh dakwah di tempat daerah yang pernah ngebunuh orang. Kita kayak kita nih umpama. Kita punya track record gak bagus di kampung kita. Yuk nama kita jelek lah, orang pada omongin kita, diusir di kampung. Setelah diusir berguru dengan kiai disuruh kita minta dakwah di tempat kita yang nama kita jelek. Itu kan beban. Riang gitu. Riang. Ya Allah. Gak ada yang tempat lain apa. Itu kan luar biasa. Nah Nabi kita kesana udah dicengin duluan. Nah Nabi Al-Amin, orang yang di daerahnya terkenal dia teraniaya, orang juga mau bantu. Nabi jadi dalam tanda kutip Nabi ini ada kisah yang lebih ini loh dari engkau Muhammad. Dalam hal ini ya. Dalam hal ini luar biasa. Artinya pentingnya diceritakan itu seperti itu. Manusabbit bihi fuadak. Walaupun kalau secara keseluruhan memang ma'udhiyan Nabi mithla ma'udhid. Oh iya. Dan akhirnya pengorbanan Nabi itulah yang
diringkas oleh para ulama tadi. Kita ambil pelajaran dari kitab-kitab Maulid tadi. Makanya ketika ada hadis Nabi mengatakan idza ahabballahu 'abdan ibtala. Yang dimaksud Nabi. Kan yang hanya diakuin abad cewek. Nabi. Abdan ibtala. Allah kalau cinta kepada hambanya bisa jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibtala, Allah kasih ujian. Ujian berkali-kali. Ujian buat orang baik. Ya, itu beda lagi tuh, ujian buat orang baik. Kalau buat orang yang separuh-separuh, paruh-paruh, paruh nakal, paruh baik, itu teguran disebutnya. Ya. Kalau yang nakal banget, azab banget, itu disebut azab. Nah, kalau dikasih azab itu kasarnya persekot lah. DP. DP-nya dulu, nakalnya nanti. Di akhiratnya sekarang udah bayar dulu deh. Nah gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad mendengar kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, bagaimana perjuangan Nabi Musa tadi, ya, Nabi Ibrahim yang suruh sembelih anaknya segala macam. Nabi Nuh luar biasa. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, zamannya cuma 38. Ya Allah. Kan luar biasa, tapi begitu sabarnya. Apa dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh? Wada'u asabi'ahum fi adhanihim. Diletakkan jari jemarinya di telinga mereka. Padahal da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam. Dia doain, dia bagaimana. Gak didengar. Nabi Muhammad luar biasa. Nah, artinya Nabi diceritain gitu 11 tahun dakwah. Ayo udah deh. Iya. Nabi juga melakukan hal yang sama, Bib. Apa tuh? Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibn Abbas itu bilang, ya Rasulullah, ini keadaan sudah begini. Paling gak bacainlah satu ayat, litatma'inna qulubana. Iya. Supaya hati kita ini mantap. Iya. Fatabassaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bawain apa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibn Abbas, ayatnya dan para sahabat-sahabatnya apa? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Aku ceritakan sebaik-baiknya kisah. Ceritain. Nah, diceritain tuh apa sebaik-baiknya kisah tadi? Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasallam. Bukan cuma lagi dakwah di zalimin, tapi dari kecil sampai separuh hidupnya dianiaya. Ujian semuanya. Termasuk dikumpulin satu ruangan sama perempuan tuh. Diundang makan sama perempuan cantik. Banyak berkah. Anugerah. Allah Arab.com. Allah baik banget. Allah baik. Riziknya anak soleh. Waladun soleh. Makanya padahal itu ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Yusuf. Kenapa Bib? Anda mau bertanya nih, agak nyimpang dikit. Kenapa anak perempuan kalau lagi hamil, lagi 7 bulan baca surat Yusuf? itu saya baca surat Yusuf. Kalau katanya kan biar ganteng kayak Nabiullah Yusuf. Ya Allah, kok anaknya gini Bib? Anda udah baca surat Yusuf? Pulang abak lu mana? Suami kurang lebih. Iya, kurang lebih. Ternyata surat Yusuf itu dibaca bukan untuk membuat tampan keturunan, tapi supaya menjadi anak yang saleh. Kalau ada ujian dari berbagai sudut yang seperti didatangi oleh Nabi Yusuf, tidak akan goyah. Dan Nabi Yusuf lihat doanya apa? Lihat, luar biasa kan setelah dapat ujian. Rabbi qad ataitani minal muluk. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiris samawati wal ard. Anta waliyun fid dunya wal akhirah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Udah capek-capek, ya Allah, dikasih kerajaan luar biasa, dikasih ini. Apa harapannya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim, barengin sama orang-orang soleh. Doanya gitu doang. Ajib. Nggak minta ini, nggak minta itu. Oh, kalau ana doa gitu, hajatuna ilaika katsir. Wa anta alimun biha wa khabir. Oh, gitu perlu doa banyak ini. Benar. Kalau pas didoain surat Nabi Yusuf, tiba-tiba anaknya ganteng, bapaknya kayak gitu, jadi fitnah malah. Makanya Allah nggak kasih. Ini bapaknya siapa nih? Bapaknya siapa? Tadi gitu minta doanya. Kata lu minta yang ganteng. Nabi Muhammad doa Lailatul Qadar apa doanya? Ketika semua permintaan itu dikabulkan semua, Nabi Muhammad doa. Bilal di sampingnya. Apa Nabi Muhammad doanya? Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah. Ya Allah, kau maha pengampun yang paling mulia, ampunilah aku. Aneh kalau jadi Bilal samping. Itu doang. Gak ada yang lain apa? Minta yang lain. Oh, yang lain masih panjang nih. Ampunan mah udah Pasti, dapat. tobaan. Udah pasti. Tapi enggak. Bayangin, itu memang orang-orang tawadhu gitu. Sayyidah Fatimah doanya apa? Radhiyallahu anha wa radhaha. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah. Ya Allah, kita lemes doanya. Ya Allah, berikanlah aku rasa cukup apa yang telah kau berikan padaku. Karena udah cukup aja deh. Berikan aku punya perasaan rasa cukup atas yang kau berikan. Udah cukup. Nah, ini aneh supaya bisa begini. Ya Allah, nikmat. Kita malu Nabi gimana? Allahumma ahini miskinan. Ya Allah. Kita gaul aja juga. Allah, ya karim. Subhanallah, azim. Luar biasa. Doa-doa yang begitu indah yang banyak pelajaran di situ. Qanni'ni bima razaqtani wa afini abadan ma abqaitani. Allah. Aduh. Ta'afiyah. Angkanya diberikan sehat, ini selesai deh. Azim, apa yang tadi kita dengar tentang betapa indahnya kisah-kisah yang kemudian bisa jadi pelajaran buat kita. Dan pada akhirnya tadi ternyata antum menjawab bahwa mengapa diadakan buku maulid adalah supaya menjadi ringkas, supaya menjadi singkat, padat, dan bisa dan akhirnya dengan keringkasannya buku-buku maulid sekarang hampir di setiap hajatan baca maulid. Bisa dibayangkan kalau nggak ada, masa mau acara tasyakuran baca Tarikh Tobari kan? Tarikh Tobari segitu banyak. Kenyang gitu nggak iya. Jadi disingkat tapi mencakup segalanya. Kan susah nyari karena kalimat. kalau membaca tarikh itu kan kalau kita baca yang bab ini aja deh. Paling sedikit dapatnya bab ini. Ini enggak dari awal, dari sebelum belum lahir. ada kila. Wakala ini, wakila ini. Iya. Belum ini. Adapun maulid dari sebelum Nabi ada, udah dikasih muqaddimahnya. Kemudian sampai fa'alqahu ila batniha, perpindahan cahaya beliau dari sulbi ayahnya ke rahim ibunda sampai lahir, sampai diceritakan dengan buku yang segini lengkap. Betul. Jami' mani, syamil, kamil. Makanya kan kita ini ada orang suka salah. Kita ini harus bisa membedakan, ada maulidin Nabi, ceritakan tentang kelahiran Nabi. Ada sirah, sejarah. Ada yang disebut tarikh, sejarah juga, tapi mencakup sahabat diceritain juga di situ. Ada disebut dengan sunnah, ada millah. Beda-beda. Nah, orang ini nyangkanya semua dijadiin satu. Yang disebut maulid itu mengisahkan apa-apa yang perlu, bagaimana Nabi, keistimewaan Nabi dan akhlaknya aja. Kalau baca sejarah nanti diceritain bagaimana Ali bin Abi Thalib melawan Marhab ibn Abi Marhab. Kalau baca sejarah lagi nanti diceritain bagaimana ketika melawan Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abdi Wud. Perang Khandaq. Belum lagi nanti ketika Hanzalah ibn Hanzalah, Ghasilul Malaika, yang dibunuh oleh Sadat ibn Aswad. Ini panjang ceritanya. Tentu kita perlu juga, tapi dalam momen-momen tertentu. Dalam momen-momen tertentu beda lagi, Bab. Pengen yang singkat. Kalau ini diperlukan ketika kita memang belajar secara menyeluruh. Adapun pada saat momen-momen acara-acara, kita pengen membicarakan tentang sosok Nabi yang singkat, padat begitu. Namun ada yang mengatakan nggak usah segitunya lah, Nabi kan manusia biasa. Ada yang bilang begitu. Basyarun lak, apa tadi? Qul innama ana basyarun mithlukum. Ayat Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Nabi bahwasanya saya adalah manusia seperti kalian. Tapi lihat seterusnya apa? Yuha ilayya. Kan perbedaannya ada di situ. Pastilah, kita kan bisa bedain kan, ada seorang. Sekarang ada yang bilang begitu, Habib. Manusia biasa. Ada yang bilang gitu kan? Ya artinya gak usah terlalu lebay lah. Individu. Gak usah terlalu lebay. Gak usah terlalu mengkultuskan beliau. Nabi Muhammad sebagai anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Dia lupa, dia waktu TK nyanyi apa? Kasih ibu kepada beta. Terus? Tak terhingga sepanjang masa. Terus? Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bapaknya sang surya, mamaknya. Giliran Nabi dia keberatan. Anta Samsun, anta Nurun, anta Badrun, anta Nurun, dia keberatan. Iya. Nah ini
bagaikan matahari, abah memaknya nggak masalah. Apa? Dan hanya memberi. Iya. Artinya kan nggak terlalu, orang-orang sekarang kan suka ngecap kultus individu. Kan ada yang kesel tuh. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Itu kan memang ilmunya Nabi yang Allah ajarkan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. Jadi itu mereka kayaknya nggak boleh gitu kalau Nabi ya benar. Ya memang mesti kita ngomong juga sama haula ini, sama mereka. Ya Nabi basyarun lakal basyar. Benar Nabi manusia biasa, tapi bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Ya kalau kata penyair bilang, dia bagaikan batu yakut, yang lain batu-batu biasa. Nabi manusia biasa, tapi hatinya maka dzabal fuadu ma ra'a. Iya. Hati dan matanya nggak pernah ingkari. Nabi memang manusia biasa, tapi omongannya wahyu membimbing. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita bisa juga mengatakan Nabi memang manusia biasa, tapi mazaghal basaru wa ma tagha. Matanya nggak pernah meleset dan selalu tepat konsisten dalam menghadapi cahaya. Fazajja biyan nuri zajj. Allah. Masuk ke cahaya demi cahaya. Nabi konsentrasi. Nabi benar manusia biasa, tapi tadi kayak antum bilang, dia dapat ilmu tuh beda, udah pasti beda. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah sendiri yang ngajarin. Nabi manusia biasa, tapi Nabi kan pernah mengatakan, ada bani Rabbi fa ahsana ta'dib. Yang mendidik Nabi adalah Allah. Nabi memang manusia biasa, tapi nggak ada satupun manusia yang dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan yang terakhir, Nabi memang manusia biasa, tapi tidak pernah ada seorang manusia pun yang disolawati sama Allah, sama malaikat dan seluruh kaum mukminin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kif dibilang manusia biasa? Nabi urutannya luar biasa kayak begitu. Gak bisa. Kif dibilang manusia biasa? Kalau di Burdah itu kan da'athun nasara fi nabihim. Satu aja syaratnya, tinggalkan apa yang dikatakan kaum Nasrani. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin. Wansub ila gadrihi ma syi'ta min idhamin. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun. Fayu'riba anhu natiqun bifami. Terserah mau nisbatkan kepada beliau kemuliaan setinggi apapun, sampaikan. Ya, mau menisbatkan keagungan yang kayak gimana, nisbatkan, nggak apa-apa, karena kemuliaan Nabi tidak ada batasnya yang bisa diucapkan. Makanya Habib Ali bilang, Al-Habsyi, wa in kanatil alsunu la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalika al-mawsuf. 1% aja belum. Bahkan sampai nanti datang hari kiamat, ya, wa ala tafannuni wasifihi bi wasfi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Masih ada. Zaman hilang masih belum kayak ini. Zaman udah hilang, udah gak ada nih. Udah kiamat. Banyak kemuliaan Nabi yang belum sempat terungkap. Padahal jutaan kitab, jutaan manusia udah menyampaikan. Kata Habib Ali Habsyi itu bilang, menggambarkan masih banyak. Jangan kira ente udah kayak gitu. Kemuliaan Nabi masih banyak yang belum sempat terungkap. Gak cukup nih waktu sedunia di dunia nih. Sallallahu alaihi Allah ya Rasulullah. Maka dari itu Hebana, kita pengen antum menyampaikan kepada kita di sesi terakhir ini, kira-kira setelah kita mengenal tentang sosok baginda Nabi, mempelajari segitu hebatnya beliau, ternyata beliau manusia yang memang kayak antum bilang, gimana beliau manusia biasa, ternyata begini. Tadi antum sampaikan begitu banyak dan betul-betul bisa kita rasakan dalam hati bahwa memang begitu indahnya beliau, begitu tingginya beliau, begitu hebatnya beliau. Kita pengen kita bisa jadi orang yang bertakwa seperti beliau. Kira-kira apa kiat-kiatnya supaya kita bisa, setelah kita tahu, terus kemudian kita ikutin jalan beliau, bertakwa sebagaimana beliau dahulu bertakwa. Kita pengen kiat-kiat apa yang bisa antum share ke kita tentang meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ana jadi
geser tempat duduk nih. Nah, pertanyaan ini berat ini. Pertama kan takwa, berarti kita mau tidak mau harus bisa mengikuti yang tadi awal yang antum tanya itu. Nabi itu ngapain aja yang diperbuat. Iya. Pertama ada al-isar dulu kita pernah sebut tuh. Iya, ada al-afu, saling memaafkan. Dan begitu juga Nabi ar-Rahim. Dan begitu juga Nabi al-Hilim. Bijak banget segala macam. Nah, kiat-kiat takwa ini memang yang tadi antum sebut harus setelah keluar dari maulid ini harus kita pakai. Iya. Antum tahu sendiri kan, takwa kan artinya ngejaga. Takwa menjaga. Jaga diri kita dari hal-hal pengaruh-pengaruh. Orang mau pengaruhi Nabi kayak begini, orang mau ngatain Nabi begini, ada yang berpendapat Nabi begini, kita nggak bergeser sedikit pun. Makanya kata takwa, kata ini Ustadz Zen nih yang belajar sorof. Iya. Waqayaki wiqayatan. Iya. Fahuwa waqin wadhaka mauqiyun. Nah. Artinya menjaga dari hal-hal buruk yang di luar agar kita tetap stabil mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai kita bergoyang sedikit pun kepada bergeser sedikit pun apa yang kita gambarkan bagaimana Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga dengan adanya maulid, dengan bacaan maulid yang tadi kita baca, dengan riwayat-riwayat yang dibaca, paling enggak diri kita mantap, manusabbit bihi fuadak. Dan yang berikutnya wa dzikra lil mu'minin. Peringatan buat orang-orang mukmin. Itu Jamil. Bahwa dengan maulid banyak pelajaran yang bisa kita ambil, Habib ya. Kana la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Pembicaraannya selalu baik, perilakunya baik. Wa idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Wa kana wa huwa abu syafiqur rahim bil yatim wal armalah. Masyaallah. Jadi justru para ulama ini meringkas sirah Nabi menjadi kitab maulid adalah supaya kita pelajari yang ada di ringkasannya itu bahwa mereka telah mencoba sedemikian rupa untuk meringkas. Ayo pelajari. Cuman masalahnya satu sekarang, Habib. Banyak orang baca maulid belum paham. Harusnya kan ini jadi motivasi. Udah nih, ulama udah meringkas jadi segini nih. Ente nggak perlu baca kitab yang segini-segini. Baca segini. Belajar sedikit lah bahasa Arab. Untuk bisa memahami gitu, Habib ya. Walaupun memang sudah diartikan lah sebagian kitab memang ada terjemahnya. Tapi tentu akan jauh lebih lezat, lebih nikmat, karena Nabi ini kan Arabi, Quran bahasa Arab, jadi perlu untuk kita mempelajari bahasa Arab, bahasa surga nanti. تحدث باللغة العربية. طبعا. الفصيحة كمان. الفصيحة نعم. إلا كان. سوريا. عامية. طيب حبيبنا. نعم. Ada lagi mau antum tambahkan? لا يكفي إن شاء الله على قل ودل إن شاء الله. نعم جدا. Amin. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Habibana atas apa yang antum sampaikan di program We Talk ini, masya Allah. Distempelin, alhamdulillah. Jadi di sini ada tulisan We Talk Podcast, berlemah lembutlah. Insya Allah kita bisa waliyatalattaf. Pelajaran dari Nabi artinya kita harus waliyatalattaf dengan harus lembut ya. Nah, itu juga bagian pelajaran dari Maulid. Nah. Baik, ana izin mau closing. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti episode kali ini. Saya yakin ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Haikal. Dan tentu kita berharap teman-teman semua untuk tetap support channel kita ini. Tolong disebar, di like, di komen, di share, di subscribe juga. Artinya supaya channel ini semoga semakin luas jangkauannya, harapannya semakin bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, khususnya bagi Al-Fakir sendiri. Amin. Dan kalau ada yang ingin menitipkan pertanyaan atau ada usulan Habib, judul gitu ya? Ya. Boleh ya? Boleh dong. Bisa, silahkan langsung dikirimkan ke media sosial kita, ada YouTube, ada apa lagi? Facebook, Instagram, TikTok ada juga. TikTok ada juga, namanya huruf We Talk gitu ya, TALK. Ini We Talk di sini. Iya, namanya ini. Langsung aja di searching di We Talk Podcast. Iya, We Talk Podcast bisa di follow dan langsung dikirimkan titipan pertanyaan dan masukan-masukan dari teman-teman semua. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.